Hijab-hijab. Perjuangan mencari Allah adalah perjuangan maha dahsyat yang hanya mungkin dilakukan oleh pejuang-pejuang tangguh yang tidak kenal kata menyerah. Allah bukanlah Tuhan statis yang membiarkan dirinya gampang ditemukan. Allah senantiasa membentangkan hijab-hijab lapis dan berbagai halang rintang untuk menyelubungi keberadaan dirinya. Sekalipun para pencarinya mengetahui bahwa dia adalah inti segala sesuatu dari ciptaannya, baik yang bisa ditangkap panca indera maupun yang gaib, untuk menemukannya bukanlah persoalan sederhana. Syekh Siti Jenar tetap menghadapi misteri tidak terpecahkan tentang dia, walaupun telah mengalami pahit dan getir perjalanan hingga terdampar di Malaka. Ia sejauh ini hanya mampu menangkap pengarah keberadaan hijab-hijab yang tidak diketahui batas akhirnya. Bahkan hijab-hijab itu pun baru disadarinya ada setelah melampaui berbagai pengalaman rohani. Setiap hijab gaib tersingkap, ia merasa memperoleh pencerahan baru, bagai ular keluar dari kelongsong kulitnya. Seingatnya, kesadarannya tentang misteri hijab-hijab itu terjadi setelah ia mengenal Aryo Abdillah, sekalipun tidak lebih dari 7 bulan. Aryo Abdillah telah mengenalkan ungkapan-ungkapan sekaligus bukti-bukti tentang hijab-hijab misterius yang menyelubungi rahasia ilahi. Melalui perenungan mendalam, ia akhirnya mampu menangkap keberadaan rahasia hijab ilahi dalam ungkapan metaforik, yaitu dengan ikhtiar 7 samudra, 7 gunung, 7 lembah, 7 jurang, 7 gurun, 7 rimba, dan 7 benteng. Sekalipun terdengar begitu dahsyat dan secara akal sulit dilampaui manusia, ungkapan itu lebih ditujukan pada gambaran suasana rohaniah diri manusia, sehingga ungkapan itu tidak perlu direnung-renungkan, dipikir, serta dikaji dengan nalar. Maksudnya, ungkapan metaforik tentang 7 samudra, 7 gunung, 7 lembah, 7 jurang, 7 gurun, 7 rimba, dan 7 benteng itu adalah gambaran dari citra diri yang bersifat rohani. Dengan demikian, perjuangan menyingkap hijab-hijab itu bukanlah dalam makna harfiah. Ungkapan menyeberangi 7 samudra misalnya bukanlah menyeberangi samudra dalam makna konkret, melainkan melintasi 7 samudra rohani yang ada di dalam diri manusia. Ia menyadari bahwa perjuangan terbesar dalam upaya mencarinya adalah melintasi samudra, gunung, lembah, jurang, gurun, rimba, dan benteng yang ada dalam diri sendiri. Karena sesungguhnya itulah lapisan hijab-hijab yang menyelubungi dia. Bertolak dari pengalaman rohani dan perenungan yang telah dilakukannya, ia memahami benar sabda Nabi Muhammad kepada para sahabat ketika kembali dari perang Badar. Kita baru kembali dari perang kecil untuk menuju perang besar, yaitu perang melawan nafsu. Berbagai pengalaman pahit dan getir yang ia lampaui telah mengajarkannya bahwa melawan kehendak nafsu adalah perjuangan paling dahsyat, baik yang ia lihat pada orang-orang yang pernah dikenalnya maupun pada dirinya sendiri. Orang-orang seperti Syekh Abu Al-Mahjubin dan anak-anaknya misalnya adalah gambaran dari hidup terkucil di pulau keakuan yang gersang tanpa mata air dan pepohonan. Mereka adalah gambaran dari orang-orang yang bukan saja tidak mempunyai keinginan melintasi, melainkan juga sangat ketakutan ketika mendengar keberadaan 7 samudra, 7 gurun, 7 gunung, 7 lembah, 7 jurang, 7 rimba, dan 7 benteng. Ia sadar tidak semua orang berani menanggung akibat dari usaha-usaha melintasi 7 hijab itu. Namun sebagai orang yang sudah bertekad bulat mencari dia, maka tantangan dan rintangan seberat apapun akan dilintasinya dengan berbagai risiko, termasuk kehilangan nyawa.
Menurut pengalamannya, tantangan awal yang paling berat dan susah adalah melintasi 7 lembah kasal yang berhawa sejuk, ditumbuhi rumput hijau, taman-taman bunga, pohon kemenyan, dan gaharu yang menebar wangi. Sungai, danau, dan burung aneka warna yang merdu bernyanyi. Di lembah ini, para pencari lebih suka menenggelamkan diri di dalam kemalasan naluri kemanusiaannya daripada bersusah-susah beribadah kepadanya. Tantangan kedua yang tidak kalah dahsyat adalah 7 jurang futur yang menganga siap menelan siapa saja yang jatuh ke dalamnya. Siapapun yang melihat ke dasar jurang yang seperti tanpa dasar itu, lazimnya akan menjadi lemah pendirian dan runtuh tekadnya untuk meneruskan perjalanan. Bagi para pencari yang masih kuat terpengaruh kehidupan duniawi, 7 jurang futur itu sangatlah menakutkan, sehingga mereka lebih suka tidak melanjutkan perjalanan daripada melintasi dengan resiko tidak pernah kembali. Kebimbang raguan selalu mencekam siapa saja yang mencarinya ketika harus melewati 7 jurang ini. Tantangan ketiga yang juga dahsyat dan butuh perjuangan khusus adalah 7 gurun malal berupa hamparan pasir dan bebatuan yang membosankan. Di tengah perjalanan, para pencari sering dirayapi rasa bosan. Mereka enggan melanjutkan perjalanan padahal tujuan masih jauh. Tidak sedikit yang kemudian menggerutu, "Saya sudah berjalan sangat jauh dan mengulang-ulang ibadah yang itu-itu juga, namun tujuan saya tetap tidak tercapai." Tantangan keempat yang luar biasa sulit dilampaui adalah 7 gunung ria yang sering menggelincirkan para pencari yang berusaha mendakinya. Para pencari yang mendaki Gunung Ria dengan puncaknya yang tinggi dan selalu diselimuti awan itu cenderung memamerkan kemampuan mereka. Di atas puncak Gunung Ria, para pencari biasanya lupa pada apa yang mereka cari. Mereka terjebak pada kebanggaan dan memamerkan kemampuan, kehebatan, kegagahan, dan keberanian diri sendiri. Bahkan tidak kurang banyak yang terperangkap pada pamrih sehingga tujuan mereka tidak lagi menuju Allah, tetapi ke surga yang lain dari Allah. Tantangan kelima yang sulit ditembus adalah 7 rimba sum'ah yang berisi raungan serigala, auman harimau, kicau burung, lenguh banteng, dan bunyi batang bambu yang berderak ditiup angin. Di rimba ini para pencari sering meniru perilaku hewan yang gemar memperdengarkan suaranya. Para pencari suka menceritakan berbagai amaliah ibadah yang mereka lakukan dengan tujuan agar orang menyanjung dan memuji mereka. Bahkan sering terjadi para pencari benar-benar terperangkap pada suasana rimba raya sehingga mereka menjelma hewan yang suka mengaum, melenguh, melonglong, dan berkicau untuk memamerkan kehebatan diri. Tantangan keenam yang sulit diseberangi adalah 7 samudra ujub yang bergelombang dahsyat dengan ombak bergemuruh menerpa pantai dan batu karang. Di samudra ini para pencari gampang terpengaruh oleh keberadaan samudra yang bangga dengan kedahsyatan ombaknya yang kuat dan tinggi mencakar langit. Di dalam hati mereka muncul kebanggaan dan puja-puji terhadap diri sendiri. Karena merasa amalnya telah banyak, mereka tidak pernah menduga bahwa saat rasa bangga diri bagi samudra itu mencuat, maka yang terjadi adalah makna perjuangan ibadah mereka hilang, ibarat buih ombak di hamparan pasir pantai. Tantangan ketujuh yang sulit ditaklukkan adalah 7 benteng Ajbun yang berdinding tinggi dengan tembok kokoh berukir dan berhiasan indah. Benteng-benteng itu dihuni oleh warga yang hidup dalam kemakmuran dan kelimpahan rezeki. Para pencari yang melintasi ke-7 benteng ini biasanya terpesona oleh keindahan arsitektur dan kemakmuran para penghuninya. Para pencari yang terpesona ini tidak jarang terjebak mengaku bahwa benteng-benteng itu adalah miliknya dan merekalah yang membangunnya. Para pencari yang demikian tidak menyadari bahwa saat mereka mengakui keindahan amaliah ibadahnya, maka saat itu pula benteng-benteng itu menjadi pasir yang luruh tertiup angin.
Walaupun telah melalui berbagai pengalaman, Syekh Siti Jenar belum berani memberikan penilaian terhadap perjuangannya selama ini dalam melintasi 7 samudra, gunung, lembah, jurang, gurun, rimba, dan benteng yang terhampar di dalam dirinya. Ia merasa betapa hingga saat ini masih harus bergulat seru untuk menaklukkan keakuan yang terus membayangi semua gerak hidupnya, terutama saat bersinggungan dengan orang lain. Ia masih sering jengkel dan marah kepada diri sendiri karena tanpa sadar ia acap kali terperosok ke rimba sum'ah menceritakan segala amalia ibadah yang telah dilakukannya dengan secuil maksud agar dirinya dipuji. Dengan menumpang kapal dagang milik saudagar keturunan Arab Melayu bernama Ahmad Mubasyaroh At-Tawalud, Syekh Siti Jenar pergi menuju kota pelabuhan Basrah untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Baghdad. Menurut pembicaraan sejumlah orang yang dikenalnya di Malaka, ia peroleh kabar bahwa di Basrah dan Baghdad terdapat banyak ulama masyhur yang memiliki kedalaman ilmu rohani. Bahkan di antaranya terdapat wali-wali keramat. Berangkat dari kehausan akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jalan mencari Tuhan, maka ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Malaka. Ahmad Mubasyaroh At-Tawalud adalah laki-laki gagah berusia sekitar 45 tahun, kulitnya coklat kemerahan, hidungnya mancung, kumisnya lebat, sekepal janggut dibiarkan menggantung di dagunya. Matanya yang lebar dan bening mengesankan bahwa dia orang yang polos dan cerdas. Dia selalu tersenyum kepada siapa saja yang diajaknya berbicara. Sejak pertama kali berkenalan dengan Syekh Siti Jenar, Ahmad At-Tawalud sudah menaruh simpati. Dia yang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun sebagai saudagar menangkap semacam kepolosan dan kejujuran bahwa kenaifan Syekh Siti Jenar dalam berniaga. Oleh karena itu di sela-sela waktu senggangnya berniaga, dia menyempatkan diri berbincang-bincang tentang berbagai hal dengan Syekh Siti Jenar. Karena itu mereka berdua menjadi akrab. Dari berbagai perbincangan dan tukar pendapat terutama yang berkaitan dengan masalah agama, Ahmad At-Tawalud merasa tertarik dengan pandangan Syekh Siti Jenar yang sering dianggapnya aneh dan sulit dipahami. Namun dia yakin bahwa Syekh Siti Jenar adalah orang yang tulus dan pantang menyerah. Oleh karena itu dia berharap Syekh Siti Jenar akan memperoleh cakrawala baru setibanya di Basrah dan Baghdad. Di sepanjang perjalanan, Syekh Siti Jenar berbincang tentang perniagaan, saudagar-saudagar nakal, pelabuhan-pelabuhan besar, agama, ulama-ulama besar di Basrah dan Baghdad, bahkan tentang hal-hal yang bersifat pribadi seperti nama diri. Syekh Siti Jenar mengaku sejak awal perkenalan ia sudah sangat tertarik dengan nama Ahmad Mubasyaroh At-Tawalud. Nama itu menurutnya seperti tidak lazim digunakan orang. Selama ini saya merasa tidak pantas menanyakan soal nama Tuan, namun sekarang saya beranikan diri karena tidak dapat lagi menahan rasa ingin tahu saya. Ahmad At-Tawalud sambil tersenyum menjelaskan bahwa nama itu pemberian kakeknya, Syekh Ahmad Tauhid Al-Af'al bin Abdul Mubdi Al-Baghdadi, yang lazim disebut Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi. Kakeknya merupakan guru rohani yang tinggal di pinggiran kota Baghdad. Sekalipun bukan ulama termasyhur, ia memiliki cukup banyak pengikut. Sampai sekarang, makam beliau masih banyak yang menziarahi. Nama beliau Ahmad Tauhid Al-Af'al Abdul Mubdi Al-Baghdadi. Kata Syekh Siti Jenar penasaran. Aneh juga kedengarannya, namun rasanya nama kakek Tuan berkaitan dengan nama Tuan. Benarlah apa yang Tuan katakan itu, kata Ahmad At-Tawalud. Nama saya memang berkaitan dengan nama kakek saya. Sepekan sebelum ia wafat, saat usia saya 40 tahun, ia menjelaskan arti nama saya sekaligus kaitannya dengan namanya. Apakah nama Tuan dan nama kakek Tuan berkaitan dengan pengesaan Allah, tauhid? Tepat begitu, Syekh Siti Jenar. Menurut kakek, nama beliau mengandung makna keesaan af'al Allah. Maksudnya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al, perbuatan
Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah jelasnya. Makna keesaan af'al Allah pada nama kakek dijabarkan di dalam namaku, yaitu mubasyarah, terpadu, dan atawalud, terlahir. Lanjutnya, maknanya af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri saat manusia menggoreskan pena. Misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu kemampuan kodrati gerak tangan dan kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil yang bermakna Allah menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Inilah makna mubasyarah. Sedangkan atawalud adalah perbuatan yang terlahir. Semisalnya saya melempar batu. Batu yang terlempar dari tangan saya adalah berdasarkan kemampuan kodrati gerak tangan saya. Disitulah berlaku dalil yang bermakna bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar. Itulah yang dinamakan at-tawalud. Namun baik mubasyarah maupun at-tawalud pada hakikatnya adalah satu, yaitu af'al Allah, di mana berlaku dalil yang maknanya tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Rasulullah dalam sebuah hadis diriwayatkan bersabda yang bermakna tidak bergerak satu zarah pun melainkan atas izin Allah. Mendalam sekali makna Tuhan dan kakek Tuhan, kata Syekh Siti Jenar menarik nafas berat. Kakek Tuhan pastilah seorang sufi agung yang sudah mencapai makom wahdat al-af'al. Tuan Syekh Siti Jenar, karena saya sudah terlanjur dididik menjadi saudagar oleh ayah saya, maka saya tidak banyak mengetahui seluk-beluk keilmuan yang didalami kakek saya. Namun, satu hal dari fatwa beliau yang selalu saya jadikan pegangan hidup, yaitu dalam keadaan apa saja, baik suka maupun duka, saya harus senantiasa meneguhkan keyakinan bahwa semua itu adalah perbuatan yang dikehendakinya. Karena itu, saya selalu disuruh meniru doa Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang darimu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang engkau ciptakan. Di sini berarti berlaku dalil, katakan hai Muhammad, segala-galanya adalah dari sisi Allah. Perbincangan dengan Ahmad At-Tawalud telah menambah cakrawala baru bagi pemahaman Syekh Siti Jenar terhadap keesaan af'al Allah. Perasaan dan akal budinya menerima secara utuh kebenaran yang terungkap dari perbincangan itu, yaitu setiap gerak dari segala peristiwa yang tergelar di alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pada hakikatnya adalah af'al Allah. Namun, jauh di kedalaman jiwanya masih terlintas hasrat untuk mengetahui sekaligus merasakan secara nyata bagaimanakah af'al Allah berlangsung. Langit hitam dipenuhi sejuta bintang bertaburan laksana permata ketika Syekh Siti Jenar duduk di anjungan mendengarkan debur ombak menghantam lambung kapal dan desau angin menerpa layar. Ia merenungkan berbagai hal sehubungan dengan perbincangannya bersama Ahmad At-Tawalud, bagaikan ular keluar dari kelongsong kulitnya. Demikianlah ia mengalami kesadaran baru menguak hijab gaib ilahi dalam kaitan dengan nama-nama. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba saja Syekh Siti Jenar merasakan kesadaran baru menyingsing dari cakrawala jiwanya saat merenungkan keberadaan langit, bintang gemintang, laut, kapal, layar, perbincangan dengan Ahmad At-Tawalud, Bandar Malaka, Palembang, Caruban, Pakuan, orang-orang yang dikenalnya, dan dirinya sendiri. Ia menangkap makna bahwa segala apa yang telah dilihat dan dikenalnya selama ini
pada hakikatnya adalah tidak ada. Semua yang ma'wujud menjadi ada karena memiliki nama. Dan nama-nama itu sendiri, jika dicari akarnya, justru tidak ada. Namun, nama-nama ada karena disepakati ada. Tentang nagari Galuh misalnya, jika dicari benar di manakah tempat yang bernama Galuh, pastilah tidak ada. Yang ada hanyalah kumpulan desa dan kota seperti Caruban, Pasambangan, Babadan, Giri Amparan Jati, Kawali, Raja Galuh, Palimanan, Sindang Laut, Tegal Alang-alang, Gegesik, dan Talaga. Desa-desa dan kota-kota itu pun, jika dicari letak pastinya, juga tidak akan ada. Yang ada hanyalah kumpulan rumah, bangunan, pasar, kedai, perniagaan. Begitu juga dengan rumah, bangunan, pasar, dan kedai, sesungguhnya hanya nama. Karena yang disebut rumah, bangunan, pasar, dan kedai adalah kumpulan dari bagian yang disebut pintu, jendela, kusen, atap, genteng, usuk, dan reng. Ia merenungkan pula tentang keberadaan kapal yang ditumpanginya. Ternyata ia tidak menemukan satupun tempat di kapal itu yang bernama kapal. Kapal menjadi ada karena ia terdiri atas bagian-bagian, yaitu lambung, geladak, tiang, layar, anjungan, kemudi, jangkar, dan tali. Layar pun jika direnungkan ternyata tidak ada. Layar ada karena sebutan. Sejatinya layar ada karena terbentuk dari tiang, kain, dan tali temali. Kain layar pun hakikatnya tidak ada. Yang ada adalah jalinan benang. Benang pun kalau diurai adalah kumpulan serat. Ia kemudian merenungkan keberadaan dirinya seorang manusia yang disebut dengan nama Syekh Siti Jenar. Di manakah Syekh Siti Jenar yang sejati bersemayam? Fakta menunjukkan bahwa yang ada pada tubuh fisiknya tidak ada yang bernama Syekh Siti Jenar. Yang ada adalah kumpulan dari tangan, kaki, kepala, dada, perut, bahu, dan pinggang. Kepala pun pada hakikatnya tidak ada, karena yang ada adalah bagian-bagian dari kepala yang disebut kening, telinga, mata, mulut, hidung, dagu, rahang, gigi, rambut, alis, kumis, janggut, dan sebagainya. Lalu di bagian tubuh manakah Syekh Siti Jenar berada? Demikianlah menurut perenungannya bahwa segala sesuatu yang tergelar di alam semesta ini pada dasarnya hanya nama-nama yang disepakati keberadaannya. Walaupun hakikat sejatinya nama-nama itu ada karena disepakati ada. Tiba-tiba ia teringat ucapan Aryo Abdillah yang selama ini masih sulit dipahaminya. Jika engkau melihat dengan matamu dan kemudian engkau melihat dengan mata hatimu, maka segala nama apapun juga pada hakikatnya akan kembali kepada sumbernya yang satu, yang dia yang wujud dari segala yang ma'wujud, dia inti dari segala nama. Mengingat ucapan Aryo Abdillah, ada kilatan di kalbu yang langsung menyambar benaknya. Kilatan itu adalah kilatan gambaran dari munculnya nama Az-Zohir dari wujud. Syekh Siti Jenar tersentak. Apakah segala sesuatu yang tergelar di alam semesta yang dapat dilihat dengan mata indriawi adalah pengejawantahan dari Az-Zohir? Jika memang demikian adanya, berarti di balik segala yang ma'wujud, yang zohir ini pasti ada yang batin. Dan al-batin adalah nama Allah juga. Saat ia tengah membolak-balik, mengkaitkan, menghubungkan, dan menjalin makna az-zohir dan al-batin untuk memahami keberadaan yang ma'wujud dan yang wujud, ia dikejutkan oleh kehadiran Ahmad At-Tawalud yang sudah berada di belakangnya sambil terbatuk-batuk. Tanpa hujan, tanpa angin, dia berkata, "Dulu, sewaktu saya menikmati keheningan malam dengan taburan bintang laksana permata, kakek mengingatkan agar saya tidak terjebak ke dalam pesona yang ma'wujud." Mendengar ucapan Ahmad At-Tawalud, Syekh Siti Jenar merasakan hijab yang menyelubungi kesadarannya tersingkap lebar. Ia menangkap kebenaran di dalam az-zohir dan al-batin dalam kaitannya dengan keberadaan segala ciptaan. Dia adalah segala kenyataan dari segala sesuatu yang tersembunyi, dan bersama itu pula rasa ingin tahunya tentang Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi semakin kuat. Apakah kakek Tuan mencatat pelajaran-pelajaran rohani yang diberikannya?
Ataukah beliau memiliki murid-murid pengganti? Ia ada mencatat beberapa ajaran yang tidak saya mengerti, kata Ahmad At-Tawalud. Namun, sejumlah buku tulisan para sufi termasyhur yang dimiliki kakek sampai sekarang masih saya simpan dengan baik. Soal murid-murid kakek, satupun saya tidak ada yang simpati. Mereka saling berebut jabatan mursyid, mereka saling mengaku bahwa merekalah pewaris rohani kakek. Tapi saya tahu persis, hati mereka jahat dan pikiran mereka penuh pamrih duniawi. Jika Tuhan berkenan, saya ingin sekali mempelajari kitab-kitab peninggalan kakek Tuhan. Saya yakin kitab-kitab itu adalah hasanah perbendaharaan yang tidak ternilai. Syekh Siti Jenar memohon. Tapi Tuan Syekh Siti Jenar, kitab-kitab itu adalah kitab-kitab besar yang tidak sembarangan orang bisa mempelajarinya. Apakah Tuan bisa membaca dan memahami isinya? Saya sendiri selalu membuka beberapa bagian, sudah merasa tidak sanggup melanjutkan. Tuan, kata Syekh Siti Jenar tersenyum, sekalipun Tuan mengenal saya sebagai saudagar, perlu Tuan ketahui bahwa sejak kecil saya dididik di Padepokan Giri Amparan Jati di bawah asuhan kakak sepupu saya, Syekh Datuk Kahfi. Saya sudah menguasai nahwu, sarf, dan balaghah. Saya juga sudah paham tentang ilmu tafsir, mustalah, al-hadis, usul fikih, dan mantik. Insya Allah saya akan mampu mempelajari kitab-kitab peninggalan kakek Tuan. Jika demikian, silahkan Tuan mempelajarinya. Saya senang jika ada yang bisa memanfaatkan kitab-kitab warisan kakek saya, terutama orang-orang seperti Tuan yang pandai menyembunyikan keahlian agama. Tuan terlalu memuji. Tidak Tuan, sahut Ahmad At-Tawalud. Saya memang tidak menduga jika Tuan memiliki pengetahuan mendalam tentang agama. Selama ini saya menganggap Tuan sebagai orang yang tidak paham tentang agama kita. Maafkan saya, karena selama ini menilai Tuan sama seperti para saudagar dari negeri Tuan. Mereka masih mencampur adukan kemuliaan Islam dengan pemujaan terhadap berhala. Tuan belum mengenal orang-orang di negeri saya. Sekalipun banyak yang belum memeluk Islam, sebagian di antara rohaniawan mereka memiliki pandangan ketauhidan yang sama dengan Islam. Jelas, Syekh Siti Jenar. Itu yang saya belum tahu, kata Ahmad At-Tawalud heran. Karena itu, saya yakin dalam tempo tidak lama mereka akan beramai-ramai memeluk agama Islam, kata Syekh Siti Jenar. Hasrat Syekh Siti Jenar untuk menegak ilmu pengetahuan rohani di tengah gurun keterbatasan dirinya terlampiaskan saat tiba di Basrah. Berbagai kitab peninggalan Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi yang memuat ajaran para ulama sufi besar seperti Abu Mansur Al-Hallaj, Abu Yazid Bustami, Abu Said Al-Karas, Abu Bakar Al-Kalabazi, Abul Qasim Al-Qusairi, Muhyiddin Ibnu Arabi, Al-Ghazali, dan Abdul Karim Al-Jili. Dipelajarinya dengan penuh semangat, bagaikan musafir terlunta-lunta di tengah padang, kemudian menemukan mata air. Begitulah ia dengan rakus menghirup kesegaran pengetahuan yang digali para ulama agung tersebut. Di antara sejumlah kitab yang sudah dibaca dan dipahami, yang paling berkesan adalah kitab Haqiqat Al-Haqaiq, Al-Manazil Al-Ilahiyah, dan Al-Insan Al-Kamil, tulisan Syekh Abdul Karim Al-Jili, ulama sufi yang wafat sekitar setengah abad silam. Menurut Ahmad At-Tawalud, Abdul Karim Al-Jili adalah kawan akrab kakeknya. Mereka berdua sering terlihat perbincangan rahasia yang tidak seorang pun boleh mendengarkan. Syekh Siti Jenar menilai ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, dan yang terpenting memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang telah dilewatinya.
Ia seperti tidak pernah bosan membaca ulang, mengkaji, merenungkan dan menghayati ketiga kitab tersebut. Ia semakin merasakan cakrawala pemikiran dan jiwanya terbentang luas dalam memahami hakikat segala sesuatu yang tergelar di alam semesta, terutama yang berkaitan dengan perjalanan menuju Dia yang dihalangi berbagai rintangan dan tantangan luar biasa. Ia benar-benar sangat rindu mengenal sekaligus merasakan sentuhan kebenaran ilahi, af'al, asma, sifat, dan zat. Getaran kerinduan yang semakin mencekam jiwa itu ternyata membawanya ke sebuah pengalaman baru. Hal itu dialaminya setelah ia tinggal lebih dari sebulan di rumah Ahmad At-Tawalud. Ketika pertama kali datang ke Basrah, Syekh Siti Jenar diperkenalkan dengan ibunda Ahmad At-Tawalud yang bernama Siti Faila Irun, seorang perempuan Melayu berusia sekitar 65 tahun. Perempuan setengah baya yang ramah itu menyambut kehadiran Syekh Siti Jenar dengan penuh sukacita. Dia senang bertemu dengan orang sebangsanya yang bisa diajak berbicara tentang berbagai hal, terutama tentang negeri Malaka dan Jawa. Mereka sudah bertahun-tahun menjadi warga kota Basrah. Ibunda Ahmad At-Tawalud belum paham benar dengan bahasa Arab yang digunakan di sana. Itu sebabnya dalam pergaulan sehari-hari, dia hanya bisa berkomunikasi dengan suami, anak, dan cucu-cucunya yang mengerti bahasa Melayu. Ayahanda Ahmad At-Tawalud bernama Abu Amar Al-Hisi, berusia sekitar 70 tahun. Ia menyambut pula kehadiran Syekh Siti Jenar di rumahnya dengan penuh keramahan. Ia merasa senang jika Syekh Siti Jenar bersedia mendengarkan cerita-cerita masa mudanya. Semangat hidup seakan muncul kembali ketika menuturkan kisah kegegahannya mengarungi samudra dan singgah di berbagai negeri di masa silam. Sebagai pemuda yang sejak kecil terpisah dari orang tua dan hidup di padepokan dengan penuh keprihatinan, Syekh Siti Jenar merasakan keramahan yang diberikan ayahanda dan ibunda Ahmad At-Tawalud sebagai kehangatan ayah dan ibu yang didambanya dalam mimpi-mimpinya. Itu sebabnya untuk mengisi waktu senggang saat beristirahat setelah penat mempelajari kitab-kitab, ia gunakan untuk berbincang dengan mereka. Bermula dari keakraban dengan ayahanda dan ibundanya, Syekh Siti Jenar akhirnya mengenal anak-anak Ahmad At-Tawalud juga. Anak pertamanya bernama Failatun Nafsiyah, akrab dipanggil Nafsa, usianya sekitar 23 tahun, belum menikah. Anak keduanya juga perempuan bernama Salma Izzatur Romah, usianya sekitar 21 tahun, sudah menikah dan memiliki 2 anak laki-laki. Anak yang ketiga laki-laki bernama Ibnu Afkaral Afrad, berusia sekitar 19 tahun, sudah menikah dan memiliki seorang anak. Anak yang keempat juga laki-laki bernama Ahmad Kasyaf Al-Basuri, berusia sekitar 17 tahun, belum menikah, belajar di Universitas Nizamiyah, Baghdad. Suatu saat, Siti Failatun menceritakan tentang Nafsa, cucu kesayangannya yang dianggapnya bernasib malang karena sampai memasuki usia 23 tahun belum menikah. Syekh Siti Jenar menduga anak sulung sahabatnya itu tentulah berwajah jelek dan berperangai buruk. Namun saat pertama ia melihat mata Nafsa yang bulat dan lebar serta ditumbuhi bulu-bulu panjang yang lebat, ia langsung membayangkan bahwa wajah di balik cadar itu pastilah memancarkan kecantikan bidadari. Syekh Siti Jenar tidak pernah menduga, apalagi membayangkan akan terperangkap ke dalam pesona keindahan sesuatu selain dia. Ia yang sepanjang perjalanan rohaninya selalu berusaha menghindari hal-hal duniawi, kini menghadapi persoalan besar yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan dan impikan. Sebelumnya ia selalu berhasil mengusir berbagai bayangan bandawi yang memasuki alam pikiran dan mahligai jiwanya. Kini setelah melihat mata Nafsa
yang indah dan bercahaya seperti kilauan bintang. Ia merasakan perubahan besar terjadi pada dirinya. Citra keindahan mata Nafsa tiba-tiba sering memasuki ingatannya saat ia sholat, zikir, tafakur, membaca buku, makan, minum, bahkan saat mengambil wudhu dan terutama menjelang tidur. Syekh Siti Jenar heran dengan perubahan dirinya. Bagaimana mungkin ia yang selama ini selalu tenang menghadapi berbagai halangan dan rintangan kehidupan, tiba-tiba saja sering dicekam resah dan gelisah. Rasa itu baru mereda ketika ia melihat atau sekedar membicarakan ini dan itu tentang Nafsa. Ia merasakan betapa jiwanya mendadak terbang ke angkasa, laksana elang yang kesunyian menjerit dalam kepahitan jiwa yang mendamba kehadiran sang betina. Nafsa adalah perempuan pertama yang keindahan matanya telah membawa kesadaran Syekh Siti Jenar ke taman asmara yang penuh bunga mewangi dan rerumputan harum. Keindahannya telah membius kesadaran Syekh Siti Jenar ke dunia asing yang sebelumnya tidak pernah dirasakan dan dikenalnya. Ia melihat pelangi membentang di dalam pancaran mata Nafsa. Cahayanya yang berwarna-warni memasuki relung-relung jiwanya. Sadar bahwa dirinya sedang terperangkap dalam pesona yang selain dia, Syekh Siti Jenar berusaha menghapus citra Nafsa dari pikiran dan perasaannya dengan berbagai cara. Pesona itu telah mengganggu perjalanan rohaninya. Namun, laksana matahari terbit dari ufuk timur setiap pagi, begitulah citra keindahan Nafsa terbit di fajar kehidupannya, menyinari kegelapan jiwa dan mengusir embun dingin dengan kehangatan cinta. Jiwanya tiba-tiba menjelma taman indah dengan kicau burung, dengung lebah, gemericik air sungai, desau angin, goyang bunga-bunga, dan harum rerumputan. Makin kuat ia berjuang menghalau keindahan Nafsa dari relung-relung ingatan dan mahligai jiwanya. Makin hanyut ia ke pusaran sungai kerinduan yang bermuara ke samudra cinta. Pikirannya terbang ke angkasa, melintasi awan hayalan, menggapai rembulan dan bintang gemintang, dan bagaikan burung patah sayap. Begitulah ia merasakan dirinya terkapar tanpa daya, melihat hayalnya terbang ke angkasa, bermadu kasih dengan bayangan Nafsa, bidadari jiwanya.